5 orang buruh diamankan aparat kepolisian Polda Banten buntut dari aksi buruh anarkis menerobos masuk dan menduduki kantor Gubernur Banten. Aksi dilakukan saat menyuarakan aspirasi kenaikan upah minimum kabupaten atau kota tahun 2022. Sebelumnya, aksi yang dilakukan buruh ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, perlu diketahui bahwa buntut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan Serikat Buruh pada saat tanggal 22 Desember 2021 itu, di mana para buruh menerobos masuk ke ruangan Gubernur Banten, di mana atas aksi unjuk rasa tersebut, kemudian Gubernur Banten melalui kuasa hukumnya melakukan pelaporan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Kemudian pada hari Sabtu kemarin bahwa Polda Banten telah menangkap selama beberapa buruh, di mana buruh tersebut ada 5 buruh yang ditangkap pada hari Sabtu dan kemudian pada hari Minggu ditambah 1 buruh sehingga jumlah yang ditangkap oleh Polda Banten sebanyak 6 orang buruh, di mana 2 diantaranya seorang perempuan dan 4 diantaranya seorang laki-laki. Dea. Berarti ada buruh perempuan juga yang ikut ditangkap ya Tajudin. Lalu bagaimana penjelasan dari pihak Polda Banten sendiri terkait penahanan 5 buruh ini? Apakah mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini dan bagaimana untuk hukumannya? Baik, untuk jumlah buruh yang ditangkap saat ini sebanyak 6 orang, di mana yang sebelumnya 5 orang itu pada hari Sabtu dan pada hari Minggu kemudian Polda Banten menangkap kembali salah satu buruh dan jumlahnya sekarang ada 6 buruh, di mana para tersangka tersebut sekarang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 diantaranya diberikan hukuman karena telah melanggar 207 pasal 207 KUHP, di mana ini sebanyak 4 orang dikenakan pasal 207 KUHP tentang secara sengaja di muka umum menghina sesuatu kekuasaan negara dan duduk di meja kerja gubernur, di mana ada 4 orang buruh yang terekam di video yang viral, di mana mereka melakukan aksi duduk dengan di kursi gubernur sehingga mereka diberikan hukuman sekitar 18 bulan penjara dan terhadap 4 tersangka, namun mereka tidak ditahan oleh Polda Banten. Sementara 2 lainnya dia diberikan hukuman dengan pasal 170 KUHP tentang bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap barang dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan 5 tahun 6 bulan penjara. Sampaian permohonan maaf secara terbuka itu juga didengarkan oleh kuasa hukum dari Bapak Gubernur. Sebagai penyidik tentu saja kami mengakomodir siapa yang dilayani dan apa yang menjadi keinginan dari pihak yang dilayani. Kata proporsional yang disampaikan oleh kuasa hukum akan kita tindak lanjuti dalam perkembangannya supaya restoratif justice ini bisa menjadi satu pilihan dalam penegakan hukum terhadap LP Bapak Gubernur. Pak, tadi kuasa hukum bilang penghasutannya juga harus ini Pak. Apa bakal ada tersangka baru Pak terkait penanggung jawab aksi pada saat itu, bakal ditetapin tersangka juga Pak? Ya, kami perlu informasikan di dalam LP 496 hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 memang ada satu unsur persangkaan yaitu pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Namun demikian, sesuai dengan alat bukti, progres masih berproses di penyidik. Penyidik akan menyimpulkan ada tidaknya tersangka dalam pasal 160 KUHP. Namun saat kita rilis hari ini, yang sudah menjadi fakta bagi penyidik adalah ada tersangka lain yang melakukan aksi dalam pasal 207 KUHP dan juga ada tersangka lain yang juga melakukan aksi pasal 170 KUHP.